saya sudah berada di rumahnya Ibu Ratna yang akan saya wawancarai untuk tentang kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Tante selengkapnya ya. Nah Ibu, saya dari Universitas PGRI Selampari. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan dari kelas 4C. Bu, di sini saya ingin mewawancarai Ibu tentang kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Saya mempunyai beberapa pertanyaan ya Bu ya. Semoga Ibu bisa berkenan menjawab pertanyaan dari saya. Di sini saya bersama Ibu Ratnasari. Bu, pertanyaannya kita langsung ya Bu ya. Pertanyaan ke satu. Apakah Ibu memahami tentang kurikulum Merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang? Ya, saya cukup memahami tentang kurikulum Merdeka. Menurut saya, dengan adanya kurikulum Merdeka, pembelajaran lebih fleksibel dan berfokus pada pengembangan peserta didik dan karakter anak. Dan saya juga mengetahui bahwa kurikulum Merdeka akan sangat menjadi kurikulum nasional secara menyeluruh mulai tahun ajaran selanjutnya. Sebagai orang tua dan guru, saya berharap bisa terus diberi informasi agar bisa mendampingi anak-anak dengan baik. Lanjut ya Bu ya, pertanyaan yang kedua yaitu perbedaan apa yang mendasar yang Ibu rasakan dan implementasikan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka? Perbedaan yang paling mendasar itu ada 4. Yang pertama itu melalui pendekatan pembelajaran, yang kedua struktur kurikulum, yang ketiga peran guru dan siswa, dan yang terakhir tentang penilaian. Yang pertama itu tentang pendekatan pembelajaran. Berdasarkan kurikulum 2013 lebih terstruktur dan terpaku pada tema tertentu, khususnya di jenjang SD ya. Pembelajaran bersifat terpadu ini antara mata pelajaran tematik dan lebih banyak diarahkan oleh guru. Sedangkan kurikulum Merdeka lebih fleksibel, berpusat pada murid dan mengedepankan pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua itu struktur kurikulum. Kurikulum 2013 terstruktur ketat dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus dicapai setiap siswa. Sedangkan kurikulum Merdeka memberi keluasan kepada guru untuk menyusun pembelajaran dan yang bersifat terbuka dan terkait per semester. Selanjutnya itu peran guru dan siswa. Kalau K13 itu, guru itu sebagai fasilitator, tetapi masih banyak tuntutan administratif dan keterkaitan pada buku teks. Sedangkan kurikulum Merdeka, guru diberi kebebasan memilih metode pembelajaran untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya itu tentang penilaian ya. Penilaian itu kalau kurikulum 13 fokus pada penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sedangkan kurikulum Merdeka, penilaian lebih bersifat formatif. Jadi formatif, fokus pada umpan baik untuk pengetahuan pembelajaran dan tidak terlalu menekankan angka. Apa tanggapan Ibu terkait isu ganti menteri, ganti kurikulum? Berdasarkan isu tersebut, ganti menteri, ganti kurikulum, saya sebagai guru merasa khawatir dan bingung karena anak sudah lama menggunakan kurikulum yang sudah ada. Setelah itu ganti kurikulum sehingga anak merasa bingung dan sulit untuk beradaptasi terhadap kurikulum yang baru. Dan saya sebagai guru merasa perlu pembelajaran yang baru lagi mengenai kurikulum yang baru. Dan saya sebagai guru dan teman-teman guru yang lain berharap kurikulum yang baru itu dibuat dan disusun dengan berbagai pihak ya, berbagai pihak, guru, tenaga pendidik, dan semua. Nanti ya Bu ya, yang pertanyaan selanjutnya, apakah sekolah Ibu telah menerapkan kurikulum Merdeka secara ideal? Ya, sekolah saya sudah menerapkan kurikulum Merdeka secara ideal, dan kurikulum Merdeka tersebut diterapkan di sekolah saya sejak tahun pembelajaran 2023-2024. Tema apa Bu yang sering dipilih dalam implementasi P5 pada kurikulum Merdeka? Tema yang sering kami gunakan di sekolah itu
Yang pertama itu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, dan terakhir rekayasa dan teknologi. Terus yang keenam, pertanyaannya, apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka? Ya, saya pernah mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka. Kan Ibu itu sudah pernah mengikuti, kalau boleh sudah berapa kali Ibu mengikuti pelatihan dan tingkat apa dan insight apa yang Ibu dapatkan saat pelatihan tersebut? Saya sudah beberapa kali melakukan pelatihan tentang kurikulum Merdeka. Dan insight yang saya dapatkan, ada beberapa insight. Yang pertama itu tentang filosofi Merdeka Mengajar, peran guru sebagai fasilitator, asesmen yang lebih formatif, dan yang terakhir tentang P5, bukan ekstrakurikuler. Terus Bu, yang ketujuh ini ada proyek apa saja yang pernah Ibu lakukan? Project yang pernah saya lakukan yaitu salah satu proyek yang sering kami lakukan adalah dengan tema Sekolahku Hijau dan Bersih. Proyek ini dilakukan selama 4 minggu dan aktivitas utamanya antara lain observasi lingkungan sekolah, diskusi dan refleksi, aksi nyata, dan pameran proyek. Oke, nah yang selanjutnya yaitu terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil mana yang intens dan diimplementasikan dalam pembelajaran? Profil yang sering kami terapkan ya di sekolah. Yang pertama itu bernalar kritis, gotong royong, mandiri, dan berakhlak mulia. Apakah harapan Ibu dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka ini, Bu? Harapan saya sebagai guru untuk melaksanakan kurikulum Merdeka ini, yang pertama itu siswa menjadi pembelajaran yang mandiri dan cinta belajar. Yang kedua, pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna. Selanjutnya, pengembangan karakter siswa. Selanjutnya, peningkatan kualitas pengajaran dan profesionalisme guru. Dan yang terakhir, sekolah sebagai sumber pusat pembelajaran yang kolaboratif. Ya Bu, yang selanjutnya, apakah kurikulum Merdeka sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran dan seperti apa Bu contohnya? Ya, kurikulum Merdeka sudah sangat sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan pembelajaran saat ini. Karena kurikulum Merdeka itu dirancang dan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dan dunia pendidikan, yaitu pembelajaran berdasarkan minat peserta didik. Contohnya, siswa bisa memilih tema sendiri, yaitu seperti gaya hidup berkelanjutan dan kearifan lokal untuk proyek yang sesuai dengan lingkungan dan minat belajar. Oke, yang selanjutnya, bagaimana Bu interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurikulum Merdeka? Interaksi antara guru dan siswa dalam implementasi kurikulum lebih bersifat kolaboratif, reflektif, dan berpusat pada siswa. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi dan berkreasi dan keterampilan mereka. Dengan hal ini, siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran dan mampu mengembangkan pola berpikir kritis dalam proses pembelajaran. Oke, nah yang terakhir ya Bu, ini ya Bu, yang ke-13 yaitu bagaimanakah Ibu memasukkan unsur literasi, saintifik, HOTS, dan P5 keterampilan abad ke-21 di modul yang Ibu buat pada saat ini? Baik, saat menyusun modul ajar, saya pastikan keempat aspek tersebut terlibat. Yang pertama itu tentang terlihat dari tujuan pembelajaran. Selanjutnya, tercermin dalam inti pembelajaran. Ketiga, diukur melalui rubrik keterampilan dan sikap. Dan terakhir itu tentang relevan dunia nyata dan kebutuhan siswa. Bu, yang terakhir, insight apa yang Ibu berikan kepada mahasiswa atau calon guru sekolah dasar? Baiklah, insight yang pertama itu tentang karakter anak usia sekolah dasar. Jadi guru bisa menyesuaikan pendekatan pembelajaran berdasarkan anak usia tahap pembelajaran siswa.
Yang kedua tentang insight tentang pengelolaan kelas atau classroom management. Jadi guru bisa memilih model pembelajaran yang cocok untuk siswa. Yang terakhir tentang insight tentang strategi mengajar yang efektif. Guru memberikan contoh nyata penerapan berbagai metode mengajar seperti pembelajaran aktif, kontekstual, dan berbasis proyek. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktu buat saya dan menjawab pertanyaan dari saya. Sekian video kami dan Ibu Ratnasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.